Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ibu-ibu sekalian. Perkenalkan saya Dr. Restanti Aulia, boleh dipanggil Dr. Aulia. Saya bertugas di Puskesmas Mertoyudan 1. Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi atau sharing mengenai pencegahan penyakit dan komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas agar ibu dan bayi sampai melahirkan nanti dengan berdua sehat-sehat semuanya. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa kondisi khusus yang sering terjadi pada saat kehamilan. Pertama yang akan kita bahas adalah yang pertama kali dicek ketika jenengan datang ke puskesmas. Apa itu? HB atau hemoglobin. Nah, kekurangan HB atau hemoglobin ini biasanya kita sebut dengan anemia atau kurang darah. Beberapa seringkali salah mengartikan. Yang namanya kurang darah itu seringkali diartikan sebagai tensinya rendah, padahal berbeda ibu-ibu sekalian. Jadi yang namanya anemia atau kurang darah itu adalah hemoglobinnya rendah. Berapa sih rendahnya ibu-ibu sekalian? Jadi normalnya pada wanita normal itu 11 sampai 16 gram per desiliter atau per volume darah. Sayangnya, pada saat kita hamil atau kondisi hamil, darah itu mengalami pengenceran, sehingga akan otomatis HB-nya akan turun jika tidak diimbangi dengan makan makanan yang seimbang. Nah, kalau HB-nya 8 sampai 11 kita sebutnya anemia ringan. Tapi kalau kurang dari 8 itu kita sebutnya anemia berat, sehingga pada HB yang kurang dari 8, ibu-ibu sekalian wajib ditransfusi darah. Kemudian apa gejalanya ketika kita mengalami anemia atau kurang darah? 1. Lemas. 2. Rambutnya rapuh, sering rontok. Ketiga, pusing. Keempat, lidah dan bibir terasa kering. Nah, kemudian kalau kita anemia, apakah diri kita sendiri yang rugi, ibu-ibu sekalian? Tidak ya. Jadi, ibu dan janinnya akan mengalami sedikit gangguan. Selain lemas, mudah pingsan, nanti pada saat bersalin, jenengan akan mengalami resiko lama bersalinnya. Kemudian akan ada resiko keguguran dan lahir prematur. Kemudian apabila nanti perdarahan saat persalinan karena darah kita encer, itu akan sulit untuk dihentikan, sehingga akan mengakibatkan infeksi dan gagal jantung pos melahirkan. Kemudian bagi janinnya, kalau ibunya anemia, otomatis pertumbuhan janinnya tidak akan optimal. Kemudian lahirnya bisa berat badan lahir rendah atau BBLR. Kemudian lahirnya anaknya juga anemia, jadi cadangan zat besinya kurang dan bisa ada resiko lahir dengan cacat bawaan. Nah, untuk itu ibu-ibu sekalian perlu kita sadari apa-apa yang harus dikonsumsi pada saat kehamilan. Jadi untuk mencegah anemia itu bagaimana sih? Nah, pada saat hamil, daging merahnya harus banyak. Jadi minta ke suami panjenengan semua untuk beli daging merah. Kalau nggak bisa setiap hari nggak apa-apa, 3 hari sekali. Nggak bisa 3 hari sekali nggak apa-apa, seminggu sekali. Tapi kalau nggak bisa daging merah, boleh diganti dengan kuning telur. Jadi kuning telurnya yang setiap hari, boleh 2, boleh 3. Kemudian susunya harus setiap hari juga, susu hamil. Kemudian tidak harus bayam dan katuk sebenarnya. Kita bisa, pokoknya semua sayur-sayuran hijau itu mengandung banyak zat besi. Kemudian kacang-kacangan juga bagus untuk mencegah terjadinya anemia. Nah, kemudian apalagi kondisi yang sering terjadi pada ibu hamil, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ibu hamil itu mengalami pengenceran darah sehingga volume darahnya akan naik, sehingga ibu hamil juga beresiko mempunyai tensi yang tinggi atau tekanan darah tinggi. Jadi misalnya sebelum hamil tensinya 120 per 80 atau 100 per 70. Pada saat hamil kita mempunyai resiko untuk naik tensinya, bisa sampai 140 per 90. Nah, ketika sudah sampai 140 per 90, kita sebutnya adalah hipertensi pada kehamilan. Tapi, tidak semua ibu hamil mengalami kondisi yang sedemikian rupa, ibu-ibu. Tergantung dengan pola makan kita. Jadi, kalau sudah hamil, asupan garamnya dibatasi. Pada kondisi hipertensi kehamilan, ada beberapa dampak yang sangat berbahaya bagi ibu hamil.
Yang pertama preeklamsi. Jadi preeklamsi adalah sebuah kondisi di mana ibu hamil ini keracunan. Keracunan apa? Keracunan plasenta. Jadi preeklamsi disebabkan karena di dalam tubuh kita ada organ baru yang namanya plasenta. Ibu hamil dengan preeklamsi ini ditandai dengan tensinya tinggi, kemudian beberapa ada yang mengalami bengkak pada kaki. Kemudian urinnya atau kencingnya nanti ada tanda-tanda berbuih karena adanya protein. Kondisi preeklamsi jika tidak ditangani akan menyebabkan edem paru atau paru-paru kita terendam oleh cairan. Kemudian bahayanya bagi janinnya seperti apa? Jadi kalau kondisinya hipertensi itu aliran darah ke janinnya juga akan terganggu sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan pada janin dan naiknya resiko kelahiran prematur. Kemudian ibu-ibu, pada beberapa ibu hamil itu ada yang mengalami kenaikan gula darah. Karena apa? Karena pada kondisi kehamilan itu insulin kita atau zat yang biasanya mengatur gula darah dalam tubuh itu akan mengalami resistensi atau tidak kebal lagi terhadap kenaikan gula darah. Sehingga ada beberapa ibu hamil yang mengalami diabetes pada saat hamil saja. Sebelumnya belum pernah diabetes, pada saat jenengan ke puskesmas, pasti diperiksa gula darahnya. Nah, beberapa ibu menunjukkan gejala diabetes. Gejala diabetes seperti apa? Satu, gula darahnya lebih dari 200 mg per desiliter, kemudian jenengan merasa haus, sering merasa haus. Jadi bukan haus yang normal, tapi sering merasa haus sehingga harus minum terus. Karena terus minum, jenengan akan sering buang air kecil atau ke toilet. Kemudian karena gula darahnya itu terlalu tinggi, jenengan akan sering merasa lapar. Kemudian kalau jenengan ke puskesmas, pada saat akan dicek labnya, kalau jenengan puasa silahkan disampaikan kepada pemeriksa, ibu bidan atau ibu dokternya bahwa jenengan puasa. Karena pada saat jenengan puasa 8 jam, kalau gula darah jenengan 126 mg per desiliter, jenengan sudah dikatakan diabetes, meskipun diabetesnya hanya pada saat kehamilan. Kalau terdiagnosis diabetes pada saat kehamilan, apa bahayanya? Bagi ibu, satu, pasti akan meningkatkan resiko bayi yang jenengan kandung akan besar karena kelebihan gula darah. Kemudian kalau besar, bagaimana? Ya persalinannya juga akan semakin sulit karena keluar bayinya besar, ada kemungkinan untuk disesar. Yang kedua, bagi janinnya bagaimana? Bagi janin yang lahir besar dengan ibu diabetes, maka saat besar nanti dia akan mengalami resiko gulanya juga akan tinggi dan akan mengalami obesitas atau kegemukan. Ibu-ibu sekalian, pada kondisi kehamilan jenengan wajib tidak boleh kekurangan energi. Jadi asupan gizinya harus seimbang karena kekurangan energi yang ditandai dengan lingkar lengan atas panjang kurang dari 23,5 cm akan meningkatkan resiko berat badan bayi lahir akan rendah atau kurang dari 2,5 kg. Nah, kemudian berapa sih target kenaikan berat badan? Nanti akan dibantu dengan penghitungan indeks massa tubuh oleh pemeriksa di puskesmas, oleh ibu bidan atau ibu dokter, akan dibantu dihitung sesuai dengan tinggi badan ibu-ibu sekalian dan berat badan sebelum hamil. Nanti akan direkomendasikan, jangan sampai melahirkan itu harus naik berapa kilo. Kalau sampai melahirkan harus naik berapa kilo, berarti setiap bulannya jenengan harus punya target, setiap bulannya saya harus naik berapa kilo supaya gizi untuk bayi itu cukup. Begitu ibu-ibu tentang kondisi yang biasa terjadi pada saat kehamilan. Yang selanjutnya adalah kondisi yang jarang terjadi sehingga perhatian khusus ini untuk pasien-pasien yang seperti ini. Yang pertama adalah kondisi ibu hamil dengan HIV. Kalau orang dengan HIV atau ODA, apakah boleh hamil? Tentu saja boleh. Apakah pasti anaknya akan tertular? Kemungkinan iya tertular, tapi tidak pasti. Gitu. Jadi ibu hamil dengan HIV pada saat perencanaan kehamilannya saja itu sudah harus ke dokter karena dicek dulu viral load-nya berapa, CD4-nya berapa, apakah aman untuk hamil
ataukah harus mengkonsumsi obat-obatan dulu? Nah, itu harus dicek. Kemudian kalau HIV itu untuk mencegah HIV, itu kita harus bagaimana? Yang pertama, tentunya hubungan seks yang aman dengan satu pasangan, setia. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan jarum suntik secara bergantian. Ini terutama untuk pengguna narkoba. Kemudian yang ketiga, HIV itu bisa menular dari transfusi darah. Kemudian yang keempat, tentu saja kehamilan itu merupakan salah satu faktor resiko menularnya HIV dari ibu ke anak, meskipun belum pasti. Kemudian yang ketiga, bisa tertular dari alat-alat medis. Misalnya panjenengan pernah punya riwayat operasi, nah itu harus dipastikan operasinya betul-betul steril. Oleh karena apa yang tadi sudah saya jelaskan Ibu-Ibu sekalian, maka HIV merupakan salah satu item yang harus dicek pada saat kunjungan pertama di puskesmas. Sehingga yang tidak tahu status HIV-nya menjadi tahu. Dan kalaupun tahu, kalaupun statusnya positif, maka kita akan ada penanganan khusus dan kita akan edukasi keluarganya supaya apa? Supaya ada dukungan secara psikologis, secara moral maupun material untuk ibu hamil dengan HIV. Selain HIV. Nah, selain HIV yang akan dicek oleh Bu Bidan pertama kali saat kunjungan ke puskesmas adalah sifilis. Jadi sifilis itu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya Treponema pallidum yang mekanisme penularannya melalui satu hubungan seks, kemudian penularan dari ibu ke janin dan transfusi darah gitu. Pada ibu dengan sifilis harus kita rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan karena kalau tidak akan beresiko melahirkan bayi dengan kelainan yang dibawa sejak lahir akibat penularan sifilisnya. Nah, dampak dari sifilis apabila ibu hamil terkena sifilis adalah yang satu. Tadi sudah saya sebutkan bahwa bayi akan beresiko tertular sifilis sehingga akan menimbulkan kelainan yang diderita sejak lahirnya. Kemudian pada wanita yang mengalami luka di daerah kemaluan atau daerah kewanitaan ini perlu dicek. Seperti apa lukanya? Lukanya sifilis itu adalah luka yang bersih dan tidak nyeri. Justru tidak nyeri ini harus diperiksakan ibu-ibu. Periksakan ke tenaga kesehatan terdekat, nanti akan kita cek apakah mengalami sifilis atau tidak. Yang ketiga, yang kita sebut triple eliminasi selain HIV, sifilis, satu lagi adalah hepatitis. Jadi hepatitis ini merupakan infeksi yang mengenai liver atau hati. Dapatkan dari mana? Dapatkan dari satu, kontak luka atau kontak cairan tubuh dari penderita dengan hepatitis B. Kemudian dapatkan dari transfusi darah. Kemudian yang ketiga, pada ibu-ibu atau orang yang belum pernah mendapatkan vaksinasi hepatitis B. Kemudian, kalau ibunya kena hepatitis B, kena HIV, kena sifilis, apakah bisa menular lewat ASI? Belum tentu. Tidak 100%, meskipun ada mekanisme pencegahan. Ada ibu yang diberikan pilihan, mau tetap memberikan ASI kepada adiknya, kepada bayinya, atau mau diganti dengan ASI atau susu formula. Pada prinsipnya tidak ada larangan pemberian ASI eksklusif pada bayi dengan ibu yang menderita hepatitis B atau status HBsAg-nya positif apabila bayinya sudah divaksinasi dan ketika lahir langsung diberikan HBIG atau hepatitis B imunoglobulin. Nanti akan dimintakan oleh petugas puskesmas apabila ibunya terdiagnosa HBsAg positif. Nah, kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah kalau ibu-ibu sekalian mengalami batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Kemudian dahaknya warna hijau, warna coklat atau bercampur darah. Kemudian demamnya juga kok sudah 2 minggu nggak turun-turun. Itu jenengan wajib memeriksakan ke tenaga kesehatan. Karena ditakutkan, dikhawatirkan akan ada infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit tuberkulosis sehingga pada kondisi seperti ini jenengan akan beresiko mengalami gagal nafas pada saat kehamilan
dan persalinan. Pada kondisi seperti ini, tidak usah takut karena tuberkulosis pada kehamilan bisa diobati. Nah, ini adalah beberapa infeksi menular seksual yang sering terjadi pada perempuan di masa reproduksi. Ada radang panggul, kemandulan, kehamilan ektopik. Ini adalah komplikasi-komplikasi jika kita mengalami infeksi menular seksual. Sehingga komplikasi ini jika sudah terjadi pada ibu akan juga berakibat pada bayinya. Slide terakhir ibu-ibu sekalian. Pada intinya ibu hamil itu harus happy, harus bahagia. Jadi harus positive thinking atau berpikir positif. Itu yang sedang kita usahakan untuk berikan juga dari pelayanan di puskesmas. Tidak usah berpikir saya sakit ini, saya harus bagaimana, lalu bayi saya akan bagaimana. Karena ibu hamil akan kita treatment atau akan kita manage, akan kita kelola secara komprehensif. Kalau ada masalah gizi, ya nggak usah khawatir, nanti akan kita refer ke petugas gizi. Kalau ada masalah paru, nggak usah khawatir, nanti akan kita refer ke dokter spesialis paru untuk mendapatkan pengobatan. Kalau ada penyakit yang di kelamin, ada keluhan, nggak usah mikir, repot-repot akan kita bantu ibu-ibu sekalian. Ada masalah gigi juga akan kita bantu. Kita akan langsung refer pada saat kunjungan pertama ke dokter gigi. Ada masalah kejiwaan atau psikologis. Ini saya sering tanyakan pada saat kunjungan pertama ibu hamil. Sering sedih yang berkepanjangan sampai ngurung diri di kamar atau enggak? Karena pada kondisi demikian pun akan kita bantu. Intinya panjenengan semua harus happy dan harus terus berpikir positif. Kalau jenengan tidak ada keluhan, sehat-sehat saja, kehamilannya normal, jenengan minimal wajib memeriksakan kehamilan sebanyak 6 kali. Kalau sehat, boleh ketemu bidan dengan syarat 2 kali dari 6 itu harus ketemu dokter. Satu lagi, jangan lupa diminum suplemen vitamin yang diberikan oleh petugas kesehatan selama kehamilan. Kemudian jangan lupa juga untuk vaksin tetanus sesuai jadwalnya. Mungkin itu saja ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya akhiri, kalau kita mau diskusi silahkan diskusi setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.